Bapak Ibu, ketika kita ingin menulis artikel jurnal, kita harus memenuhi minimal dua kriteria ya, atau dua persyaratan. Yang pertama, isi artikel kita itu memang layak untuk kita publikasikan. Layak dari segi idenya, layak dari segi keilmuannya, layak dari segi datanya, layak dari segi pembahasannya, layak dari segi analisisnya, ya. Memang sangat berharga untuk kita publikasikan. Oke, jadi yakinlah bahwa Bapak Ibu membuat satu karya itu layak untuk kita publikasikan, layak untuk dibaca oleh orang-orang dimanapun di seluruh dunia. Kira-kira begitu, ya. Tentu ada hal yang penting ingin kita kemukakan. Nah, yang kedua, kita di dalam mempublikasi itu perlu mengetahui dan memenuhi prosedur, ya, prosedur langkah-langkah di dalam menerbitkan sebuah artikel. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa prinsip dasar di dalam membuat sebuah artikel jurnal. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, artikel jurnal itu kalau kita buat ya, pertama judulnya itu betul-betul kita buat judul yang menarik ya. Jangan juga bikin judul terlalu umum ya. Jangan bikin judul terlalu umum. Kenapa? Karena kita bikin satu judul yang kira-kira bisa menarik, perhatian pembaca ya. Nah, seperti yang ini judulnya, Content Analysis and Audience Reception of Online Dakwah YouTube Sosial Media ya. Ada penulis, kemudian ada abstrak. Nah, ini abstrak isinya ini ada 4. Pertama ini ada tujuan ya. Ini kita kasih dulu satu kata kunci ya, kalimat kunci. Kemudian kita kasih tujuannya ya, apa tujuannya atau permasalahannya. Kemudian metodenya ya, ini metodenya. Kemudian hasilnya, kemudian kesimpulan atau implikasi ya. Itu untuk abstrak ya, abstrak. Nah, berikutnya pendahuluan ya, pendahuluan. Bapak Ibu, intinya pendahuluan itu sebenarnya ada 4 ya, ada 4 ya. Yang pertama, pendahuluan itu berisi gambaran masalah yang ingin kita teliti. Gambaran fenomena atau masalah yang menarik yang ingin kita teliti. Ya, penggambaran fenomena atau langsung ke masalah yang ingin kita teliti. Ya. Jadi di dalam membuat artikel, kita jangan terlalu banyak pengantarnya ya di dalam pendahuluan. Kenapa? Karena artikel itu isinya sedikit ya, jumlah halamannya sedikit. Tidak seperti kalau kita nulis skripsi atau tesis. Jadi kita padatkan ya. Jadi yang pertama kita sudah menggambarkan fenomena yang menarik atau masalah. Itu mungkin 1 alinea atau 2 alinea ya. Kemudian yang kedua, kita tampilkan data sesuai dengan fenomena atau masalah yang ingin kita kaji. Nah, contohnya di sini ya, saya ingin mengkaji mengenai penggunaan dakwah di internet, maka saya menunjukkan di sini data mengenai penggunaan internet ya. Nah, ini dia. Kemudian saya juga menunjukkan data mengenai penggunaan media sosial. Nah, ini data. Jadi Bapak Ibu, kita setelah menyampaikan bahwa ini masalah, ini fenomena yang kita mau teliti,
ya, ini saya katakan internet berkembang sangat pesat dan dibutuhkan oleh masyarakat global, ya. Nah, ini fenomena yang saya akan sorot. Nah, kemudian saya kasih datanya. Oke. Nah, kemudian data spesifiknya juga boleh. Ini tadi data umum, ini data spesifik. Karena yang saya mau teliti itu spesifiknya YouTube. Oke. Kemudian setelah itu kita mengutip hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Ya, jadi kalau sudah kita data, kita cari hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian kita. Nah, ini dia saya kutip-kutip di sini. Menurut ini pernah meneliti mengenai YouTube ini. Ya. Nah, itu yang kedua. Nah, kita kasih masuk di situ ya, apa-apa yang kita mau kutip ya. Kemudian yang ketiga, kita juga mengemukakan di sini kontribusi. Kontribusi apa yang ingin kita berikan di dalam tulisan ini. Kita menunjukkan bahwa tulisan ini akan memberikan satu kontribusi. Kontribusi dalam hal apa, ya. Nah, boleh dikaitkan juga dengan kajian keilmuan kita, ya, di kontribusi dan kajian keilmuan kita. Di dalam mengkaji artikel atau masalah yang kita mau kemukakan. Jadi Bapak Ibu, isi dari pendahuluan ini paling tidak ada 4 ya. Ada 4. Pertama, fenomena khusus atau masalah yang kita ingin kaji. Itu kita kemukakan. Kemudian kita kasih data. Data umum atau data khusus. Kemudian tinjauan literatur ya. Kita kutip-kutip penelitian yang sudah ada yang terkait. Kemudian kontribusi yang ingin kita berikan. Dan kajian keilmuan yang kita gunakan. Nah, ini minimal 4 ini yang harus ada di dalam pendahuluan. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita berikan literatur review. Nah, literatur review ini sebenarnya adalah kajian teoretiknya. Misalnya kita membahas dakwah ya, kita kemukakan nih komponen-komponen dakwah itu apa ya, dari literatur ya. Kita mengutip Al-Quran. Nah, karena ini berkaitan dengan studi halayak, maka kita kasih media di sini, analisis halayak, audience reception ya. Ini teorinya. Teorinya siapa? Stuart Hall. Nah, jadi di kajian literatur itu kita menggunakan teori ya, teori yang kita kutip. Oke, intinya di studi literatur itu adalah kajian teoretiknya ya. Teori itu kita bisa menyebut 1 atau 2 teori yang kita gunakan. Apa isinya teori itu? Kemudian yang ketiga, metodologi. Bisa berupa metode, langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam penelitian. Kemudian objeknya, subjeknya siapa ya. Kemudian juga model penelitian yang akan kita gunakan. Nah, jadi itu isinya metodologi. Nah, kemudian hasil dan diskusi, result and discussion, itu bisa kita bagi 2 ya. Kita bisa jelaskan saja dulu hasilnya. Hasil itu adalah data-data yang kita peroleh di lapangan, baik itu data-data lapangan maupun data-data literatur. Ya. Nah, ini kan hasil ini. Ini contohnya saya mengutip ini dai yang paling top di Indonesia, itu ada 3 yang saya coba kaji bagaimana persepsi halayak di Indonesia atau yang saya teliti pada dai yang paling top yang menggunakan YouTube sebagai media dakwah ya, yaitu Abdullah Gimnastiar, Ki Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Abdul Somad ya. Nah, setelah itu baru saya analisa ini online bagaimana isi dakwanya ya. Kita jelaskan di situ, kita analisa ya. Nah, di dalam menganalisa ini kita juga menyertakan data pendukung seperti
wawancara ya, atau kajian-kajian teoritik ya, itu boleh. Nah, ada juga yang memisahkan wawancara ini ditempatkan di data, itu boleh juga ya. Cuman di dalam menulis artikel itu jangan terlalu panjang. Jadi biasanya ini kita gabung supaya dia lebih padat. Ya, jadi di situ ada wawancara, kemudian penjelasannya, ya ada penjelasannya. Nah, ya, kemudian nanti itu kita analisis ya, kita analisis di sini pengelompokannya sesuai teori, ya. Ternyata ini ada 3 ya. Nah, itu sesuai dengan wawancara dan sesuai dengan analisis teoritiknya, ya. Setelah itu baru kita bikin kesimpulan ya. Kesimpulannya ini bisa semacam ringkasan, bisa juga berupa abstraksinya ya. Abstraksinya kita ambil atau ringkasannya. Ya. Nah, kemudian ini ada biodata, ini biodata saya ya, buat dipakai, ini biodata penulis. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kita bikin secara umum, namun nanti sebelum kita submit, sebelum kita upload, itu kita harus menyesuaikan dengan template atau biasa disebut selingkung jurnal ya, selingkung jurnal itu ya. Saya tutup dulu ini ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita upload nanti kita bikin sesuai dengan template atau selingkung. Itu biasa disebut selingkung. Selingkung itu lingkungan ya, lingkung itu sesuai dengan persyaratan. Nah, itu kita bisa download dari webnya, kemudian kita bikin sesuai itu. Jumlah halamannya berapa karakter ya. Biasanya itu antara 10 sampai 15 halaman ya. Kalau karakternya itu ya tinggal dilihat, mungkin ada yang sampai 3.000, 4.000, 5.000 ya. Tinggal dilihat. Kira-kira itu gambaran isinya sebuah jurnal. Jadi Bapak Ibu, ini kita membuat supaya memenuhi kriteria isi ya, secara keilmuan, secara metodologi, sehingga memang ini nanti kalau kita publish itu nanti pembaca itu mendapatkan ilmu, pembaca itu mendapatkan satu pengetahuan sebagai landasan untuk melahirkan publikasi-publikasi berikutnya. Ya. Jadi kalau kita mau publish lagi itu nanti kita sudah punya landasan-landasan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu tidak boleh berhenti. Ya, ilmu pengetahuan itu tidak boleh berhenti. Channel